tentu saja diperoleh dari makanan. Tapi ada beberapa hal itu diperoleh dari pemecahan glikogen, ya, sebagai energi cadangan. Ya, nah, mekanismenya seperti apa? Tentu saja pada saat kita makan, dicerna, ya, dipecah oleh enzim, dicerna, diserap oleh usus, diedarkan melalui darah. Sehingga kapan saja sel membutuhkan, ya, insulin akan membantu merespons sehingga sel akan menerima gula. Nah, itulah pentingnya gula darah ini penting. Bapak Ibu jangan anggap sebagai musuh, salah. Lebih cepat meninggal orang yang rendah gula darah daripada yang tinggi gula darah. Ya, jangan salah. Nah, jadi gula darah yang normal itu sekitar 70 sampai 99, ya, miligram per desiliter. Nah, siapa yang meregulasi? Kita semua tahu pankreas. Ya. Jadi dua kunci utamanya adalah insulin dan glukagon, ya. Meskipun pankreas ada enzim-enzim lain, tapi dalam konteks ini kita lihat insulin, glukagon. Ya, insulin itu akan dirilis ketika gula darahnya tinggi. Ya, pada saat insulin dirilis, dia akan berinteraksi dengan sel melalui reseptornya, insulin reseptor, sehingga sel akan bisa mengangkut masuk gulanya untuk diproses. Sebaliknya kalau gula darah terlalu rendah, itu glukagon. Ya, glukagon akan membuat, ya, glikogen itu dikeluarkan dari dalam liver. Ya, dan selanjutnya akan menaikkan gula darah. Nah, pengaturan gula darah terganggu ada dua, ada hiperglikemia, ada hipoglikemia. Ya, tapi kita bahasnya hiper dulu nih, karena seperti kata Pak Leri, pada saat orang kelebihan gula darah, belum diabetes dulu ya, belum. Ya, minggu depan ada apa Bapak Ibu? Minggu depan ada hari apa? Chinese New Year. Kalau Chinese New Year atau Imlek, godaannya banyak. Kue nastar, ya, jeruk, ya, jeruk mandarin, ya, ataupun bahan-bahan lain yang menggoda selera. Pada saat kita makan tentu saja gula darah naik. Apakah itu diabetes? Belum. Ya, pada saat hiperglikemia terjadi secara kronis sampai HbA1c-nya abnormal di atas 5,7%, baru dinamakan diabetes mellitus. Ya. Jangan panik dulu. Kadang-kadang ada orang gila, dia ukur gula darah terus. Begitu tinggi pahit dia. Ya, bukan seperti itu, ya. Jadi kita harus beri edukasi yang benar, ya. Nah, kalau kita bicara diabetes mellitus itu ada dua tipe. Tipe 1 yaitu pankreas yang tidak berfungsi karena autoimun, atau yang paling umum adalah tipe 2. Ya, tipe 2 ini dia memproduksi insulinnya tetap normal, ya. Jangan salah, banyak orang saya dengar jelasnya salah. Ya, insulinnya itu normal, bahkan pankreas dipaksa memproduksi lebih, cuman selnya tidak merespons. Jadi gula darah tidak terserap di dalam sel, itu yang benar. Ya, itu Pak Tovan, saya lihat ada kucing nonton, ya. Oke. Ya, kucingnya juga hati-hati itu, ya, saking manisnya kena diabetes nanti. Oke. Nah, bagaimana gula darah yang normal? Ya. Ini juga saya melihat ada kesalahan Bapak dan Ibu. Kesalahannya di mana? Saya lihat ada orang yang gila ukur gula darah setiap 4 jam, setiap jam dia ukur. Nanti pas dia tes, loh kok saya sudah makan produk bayi, kenapa gula darah saya tinggi? Dia ukur setiap jam. Nggak bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada dua clue. Pertama namanya fasting glukos ataupun gula darah puasa. Paling tidak itu kita berilah 10 jam. Baru dia stabil. Ya, itu 70 sampai 99. Ya, kita lihat yang biru, jangan lihat yang merah, ya. Kita lihat yang biru, ya. Nah, tetapi pada saat sudah terkena diabetes yang di atas 150, pengaturannya harusnya 80 sampai 130. Ya. Nah, ada lagi yang kedua,
gula pasca makan, postprandial blood glucose. Ya, ini seharusnya di bawah 140. Ya, jangan juga gila juga dia kudu kena. Tapi ada penderita COVID, ya, setelah diberikan obat-obatan, ya saya perhatikan gula darahnya cenderung naik. Ya, ini berarti ada respon tertentu dari obat-obatan tersebut. Nah, makanya ya orang terkena diabetes juga ada resiko. Ya, nah yang ketiga itu HbA1c-nya, acetylated ini ya hemoglobin ya. Dia diberi kata nama gula. Itu harusnya di bawah 5,7%. Kalau di atas itu sudah masuk diabetes. Inilah yang ketiga, inilah ya HbA1c inilah yang merupakan kunci. Ya, nah ini kita semua tahu ya, diabetes itu cenderung tidak begitu jelas ya. Tetapi karena ada beberapa ciri, ini kita harus perhatikan nih. Ya, banyak buang air, sering merasa haus, dan berat badan turun. Nah, ini 3 adalah gejala umum yang timbul. Dan kalau kita perhatikan lukanya menjadi lambat untuk sembuh. Ya, ini adalah ciri-ciri diabetes mellitus. Nah, kenapa ini berbahaya Bapak dan Ibu? Pada saat gula darah lebih tinggi dari normal, ya kimia darah itu berubah. Ya, tekanan terhadap pembuluh darah berubah sehingga mengganggu semua organ. Nah, inilah berbahayanya diabetes mellitus. Ya, jadi Anda harus hati-hati, jangan anggap remeh diabetes mellitus. Sampai mata, saraf, ginjal, jantung, otak, semuanya ikut rusak, apalagi setelah mengkonsumsi obat-obatan. Ya, nah ini ada kesalahan lagi Bapak dan Ibu. Apa kesalahannya? Banyak sekali orang-orang pada saat diresepkan obat diabetes oleh dokter, yang glibenclamid, metformin, dan teman-temannya, oh saya sudah sehat, saya sudah aman. Tapi jangan lupa obat-obatan juga memberi efek yang kurang baik dalam jangka panjang. Jadi ada pertama itu kontrol yang buruk, obesitas tentu saja menaikkan resiko. Ya, karena insulin resistance. Yang kedua, perencanaan pola makan yang buruk. Yang ketiga, tidak ada aktivitas fisik. Yang keempat, diabetes yang tidak memiliki gejala. Ya, nah, yang berbahaya adalah imbasnya. Ketergantungan diabetes mellitus, ya, obat-obatannya seumur hidup. Belum lagi kita berbicara penyakit penyerta. Maka investasi kesehatan, saya sudah makan obat ini, saya merasa aman, udah selesai. Ya, dan yang ketiga, memburuknya komplikasi yang terkait dengan diabetes mellitus. Anda lihat aja, penderita diabetes rata-rata, ya, kalau kita lihat yang COVID-19, dari gejala yang sedang sampai berat, itu diabetes rata-rata kena di situ. Kalau sudah kena, apa berani Anda bicara investasi kesehatan itu percuma? Saya tanya dulu kepada Anda. Apa yang Anda harapkan? Ya, nah memang kalau Anda perhatikan seminar saya, itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu klise berulang-ulang. Ya, mengatur pola makan, ya, aktivitas fisik, istirahat, manajemen stres sebenar. Nah, bagaimana dengan menambah zat aktif? Ya, kita suplementasi zat aktif sehingga regulasi gula darah kita itu semakin baik. Apalagi minggu depan ada Imlek ya. Tapi ya memang lah Imleknya, Imlek online, ampaunya pun ditransfer. Gak ada lagi yang kantong-kantong merah, betul ya? Nah, memperhatikan hal tersebut, makanya Bio Green Science membuat series. Anda tahu series ya? Kalau Anda nonton film Korea, Anda nonton drama Cina atau whatever that is, seri itu pasti ada beberapa episode kan, betul ya? Dia bukan cuma satu jenis ya. Nah, kita ada namakan Bio
Health Series. Berarti dia ada beberapa seri. Nah, yang pertama keluar adalah Diabegat, melindungi dan menjaga gula darah. Nanti ada Bio Olivia, melindungi dan menjaga kolesterol dan lemak. Yang ketiga nanti Bio Hipertengat, melindungi tekanan darah Anda. Nanti ada Biofit generasi kedua, dan NYRD 2022 akan keluar Kidnogat, melindungi liver dan Livogat, melindungi liver Anda, dan Kidnogat melindungi ginjal Anda. Ya. Diabegat itu adalah BioHealth Series yang dirancang untuk menjaga dan menstabilkan gula darah Anda, dan ini baik sekali untuk orang-orang yang memiliki resiko kadar gula darah yang tinggi. Mungkin Anda, ini kayaknya banyak ini produk-produk oknum di luar sana yang mengklaim dia ya produk-produk yang kita lihat di mana-mana keluaran dari negara ini bisa menyembuhkan diabetes ini dan ini dan ini. Ya. Nah, keunggulan Biodiabegat apa sih? Orang nanya, ini ada ratusan. Keunggulan Biodiabegat apa? Keunggulan Biodiabegat adalah menggunakan 4 bahan aktif yang berkualitas baik seperti halnya ashwagandha pada Biomild. Ya, herbal yang paling memimpin adalah Gymnema sylvestre. Ya. Terus ada 3 herbal lainnya yang juga berfungsi serupa, yaitu Momordica sarantia, itu buah pare, ya, kurkuma longga, kunyit, dan Cinnamomum burmani atau kayu manis. Kayu manis bukan berarti manis, berarti ada gula. Bukan, ya. Manis itu bukan dari glukosa saja. Ya, jadi inilah 4 bahan aktif. Ya, semuanya tentu saja divalidasi dengan uji klinis yang baik. Nah, ini saya mau ingatin lagi, bukan hanya menurunkan kadar gula. Ya, produk diabetes mellitus yang baik. Anda dengar? Halo, semuanya masih bagus. Saya lihat tadi ada 3 orang menguap. Dia, saya lihat loh, kalau saya dosen, saya tegur loh. Tadi saya udah lihat di layar 3 orang menguap. Halo, ini ada 1 orang belum melambaikan tangan. Halo. Ya, itu takut dia, bangun dia. Ya, Anda dengar nggak? Anda dengar? Jempolnya mana semuanya? Jempol, 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 jempol. Oke. Anda dengar baik-baik ya. Produk penurun gula darah yang baik, ya, produk diabetes yang baik bukan hanya menurunkan gula darah. Ya, dia juga harus menurunkan HB1AC dan GPP sebagai indikator diabetes mellitus. Ini 3 adalah indikator utama yang harus dipenuhi kalau menjadi obat kencing manis yang baik. Paham? Bukan hanya gula darah. Oleh karena itulah ini divalidasi oleh Badan POM sehingga diizinkan ditulis sebagai klaim yang sah. Saya ulangi lagi, ini divalidasi oleh Badan POM sehingga diizinkan ditulis sebagai klaim yang sah. Jadi Anda mau koar-koar, itu tidak akan dijegal oleh profesor, tidak akan disomasi, tidak akan ditegur Badan POM. Karena sudah ada bukti yang otentik kita memakai 4 bahan aktif. Sudah paham ya? Jadi ada 3 parameter. Ya. Nah, bahan aktif yang dipakai juga ada antiinflamasi, antioksidan, mempercepat penyembuhan luka karena ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh orang diabetes mellitus. Makanya kita memilih beberapa bahan aktif yang turut mempercepat penyembuhan luka diabetes. Ya, nah, rekomendasinya apa? Ya. Rekomendasinya untuk preventif dan maintenance itu 1-3. Ya, 1-2. Kalau misalnya Anda khawatir, boleh tambah jadi 3. Rekomendasinya 1-2.
Oke? Ya, kalau Anda misalnya, wah hari ini kayaknya ngeri nih konsumsi saya 3. Nah, sebagai pendamping atau support pengobatan untuk orang yang terlanjur terkena diabetes, boleh 3-6 kapsul per hari. Sudah paham ya? Nah, saya jelaskan sedikit dulu ini pemakaiannya. Pasti ada pertanyaan. Ini bagaimana kita tahu harus 4, harus 5, harus 6, harus 3. Betul? Nah, begini saya ajarkan. Contoh nih, penderita diabetes sudah konsumsi 3. Jangan stop obat dokter ya. Ini pendamping atau support sesuai dengan klaim Badan POM yang sah. Ya, katakanlah dia mengkonsumsi 3. Kita kan monitor gula darahnya, betul? Ya, kita monitor. Pada saat sudah mencapai gulanya itu tiba-tiba merosot di bawah 80, berarti apa? Kinerjanya terlalu kuat, betul ya? Nah, apa yang dilakukan ketika dia merosot di bawah 80, di bawah 70? Kurang ya, sesuaikan dengan menurunkan jumlah suntikan insulin atau turunkan dosis obat dokter. Jadi itu yang menjadikan acuan untuk menakar orang-orang penderita diabetes. Ya, nah, kenapa Gimnema ini begitu powerful? Ya, karena dia menargetkan banyak mekanisme sekaligus yang sudah divalidasi oleh berbagai macam penelitian. Ya, saya kalau tidak salah Gimnema sylvestre ini bahasanya gunma kalau nggak salah. Ya, ini dari India juga dia. India dan Afrika juga. Ya, dan kita lihat juga ya, buah pare juga salah satu anti diabetik yang powerful juga. Ya. Cinnamon juga ada. Ya, kurkumin juga ada. Jadi semua yang dibicarakan di sini semuanya ada uji klinis, ada jurnal penelitian yang sah, baru bisa diklaim yang sah. Ya. Oke, ini semua ada mekanisme. Nah, siapa yang penasaran dulu?